Di sebuah desa kecil bernama Masin di Kudus, terdapat sebuah punden tua yang diakini menjadi tempat para pencari pesugihan menjalankan ritual. Banyak yang mengatakan, tempat ini dihuni makhluk gaib yang hanya memberikan kekayaan pada mereka yang berani membayar harga paling mahal. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di punden ini? Siapa yang menjadi korban berikutnya? Kisah ini dimulai ketika sekelompok pemuda, dengan ambisi besar, memutuskan untuk mendatangi punden Masin tanpa tahu apa yang menanti mereka. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Malam itu, udara dingin menusuk tulang. Angga, seorang pemuda berusia 27 tahun yang terlilit hutang, duduk termenung di teras rumahnya. Pikiran tentang rumahnya yang hampir disita dan keluarganya yang mulai kehilangan kepercayaan padanya membuat Angga merasa putus asa. Di tengah kegelisahannya, datanglah Reza, sahabat lamanya, membawa sebuah ide gila. Angga, kalau kamu nggak mau kehilangan segalanya, cuma ada satu jalan. Kita pergi ke punden Masin. Banyak yang bilang, siapapun yang berani menjalani ritual di sana bakal kaya mendadak, ujar Reza sambil merapatkan jaketnya. Angga menatap Reza dengan ragu. Itu tempat angker, Za. Banyak cerita orang yang hilang setelah ke sana. Kamu yakin ini ide bagus? Tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Reza tertawa kecil, meski suaranya terdengar gugup. Angker itu cuma omongan orang yang gak berani mencoba. Kamu mau terus menderita atau ambil risiko untuk hidup lebih baik? Dengan hati yang berat, Angga akhirnya setuju. Malam itu juga, mereka mengajak dua teman lain, Dedi dan Indra, untuk ikut serta. Dedi membawa sebuah sesajen berupa bunga dan dupa, sementara Indra, yang dikenal paling nekat, membawa kamera untuk merekam pengalaman mereka. Perjalanan menuju punden dimulai dari sebuah jalan setapak yang hanya diterangi lampu senter. Suara jangkrik bersahutan dengan desir angin, menciptakan suasana yang mencekam. Kenapa tempat kayak gini harus jauh banget dari perkampungan? Apa nggak ada tempat yang lebih gampang diakses? Keluh Dedi sambil terus melangkah. Indra tertawa kecil. Justru itu yang bikin orang takut. Kalau gampang diakses, nggak ada tantangannya. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di depan punden. Punden itu berupa batu besar yang diselimuti kain putih lusuh. Di sekelilingnya terdapat pohon beringin tua dengan akar yang menjuntai ke tanah. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Ini dia tempatnya, bisik Reza. Ia tampak berusaha menjaga keberanian meski wajahnya pucat. Angga merasa ada sesuatu yang mengawasinya, namun ia menepis perasaan itu. Ayo, kita selesaikan ini cepat-cepat, ujarnya. Mereka mulai menyalakan dupa dan menaburkan bunga di sekitar punden. Namun, baru saja mereka selesai melafalkan doa yang diberikan oleh seorang dukun sebelumnya, terdengar suara tawa kecil, pelan tapi jelas, dari balik beringin. Siapa itu? Teriak Indra sambil mengarahkan kamera ke arah pohon. Tidak ada yang menjawab, tapi beberapa saat kemudian, akar-akar pohon beringin mulai bergerak, seolah hidup. Dari dalam gelap, muncul sesosok bayangan tinggi besar dengan mata menyala merah. Bayangan tinggi besar itu berdiri di bawah pohon beringin, memandang Angga dan teman-temannya dengan sorot mata merah yang menyala. Sosok tersebut memiliki tubuh yang tertutup kain hitam panjang, dengan wajah samar yang nyaris tak berbentuk. Aroma anyir tiba-tiba menyergap, membuat keempat pemuda itu tertegun dan nyaris kehilangan keberanian. Angga, yang berdiri paling depan, mencoba menenangkan diri meski kakinya gemetar. Kami datang untuk meminta berkah dari punden ini, katanya dengan suara parau. Sosok itu tidak langsung menjawab. Hening yang mematikan menyelimuti tempat tersebut. Lalu, terdengar suara berat dan dalam, seolah berasal dari segala arah. Siapa di antara kalian yang paling putus asa? Angga menatap Reza, Dedi, dan Indra. Tidak ada yang berani menjawab. Sosok itu tertawa pelan, suara tawanya menggema seperti datang dari dalam perut bumi. Kalian ingin kekayaan, tetapi apakah kalian siap menerima syaratnya? Tanyanya lagi. Kali ini suaranya lebih mengintimidasi. Akar-akar pohon beringin bergerak, melingkari punden seperti ular besar yang melindungi wilayahnya. Apapun syaratnya, kami akan melakukannya, seru Indra tiba-tiba. Ia mencoba terdengar berani, tapi nada suaranya bergetar.
Sosok itu bergerak maju selangkah, tubuhnya yang besar membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Apapun syaratnya, katamu, ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Kekayaan yang kau minta akan menuntut harga yang setara. Reza mencoba mengambil alih pembicaraan. Kami siap, asalkan kami bisa keluar dari penderitaan ini, ucapnya tegas. Sosok itu memutar tubuhnya perlahan, menunjuk ke arah sebuah jalan kecil di balik punden. Masuk ke dalam lorong itu. Di ujungnya, kalian akan bertemu dengan penjaga sesungguhnya dari tempat ini. Ia yang akan memberitahu kalian syaratnya. Tapi ingat, tidak semua orang yang masuk akan bisa kembali. Keempat pemuda itu saling pandang, kebimbangan jelas terpancar di wajah mereka. Namun, rasa putus asa telah menutupi logika mereka. Dengan langkah berat, mereka memutuskan untuk mengikuti perintah makhluk itu. Lorong yang ditunjuk ternyata adalah sebuah gua kecil dengan mulut yang hampir tertutup akar-akar pohon. Udara di dalamnya pengap, dan bau busuk semakin menusuk. Mereka berjalan perlahan, hanya diterangi oleh senter yang mulai meredup. Aku nggak suka ini, Za, bisik Dedi. Kita nggak tahu apa yang menunggu di ujung sana. Udah terlambat untuk mundur, balas Reza dengan nada keras kepala. Ketika mereka mulai mencapai ujung lorong, terlihat sebuah ruangan besar yang diterangi oleh cahaya merah samar. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah patung besar berbentuk manusia, tapi dengan kepala menyerupai kambing. Di depan patung tersebut, terdapat sebuah altar dengan beberapa benda yang terlihat seperti bekas sesajen, darah kering, tulang-tulang, dan bunga layu. Dari balik altar, muncul sesosok wanita tua dengan rambut panjang berwarna putih yang menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya keriput dengan mata hitam legam yang menusuk. Wanita itu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang tajam. Kalian datang untuk meminta kekayaan? Tanyanya dengan suara lirih namun penuh wibawa. Iya, kami siap menjalani apapun syaratnya, jawab Angga, meski suaranya bergetar. Wanita tua itu tertawa kecil. Syaratnya sederhana. Setiap dari kalian harus memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Tidak ada pengecualian. Jika kalian setuju, kekayaan akan datang kepada kalian dalam 7 hari. Keempat pemuda itu terdiam. Apa maksudnya? Sesuatu yang paling berharga? Tanya Indra. Wanita itu menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Keluarga, cinta, atau bahkan nyawa kalian sendiri. Pilihlah dengan bijak. Kalau kalian mundur sekarang, aku akan membiarkan kalian pergi, tetapi dengan satu syarat. Syarat apa? Tanya Reza, penasaran. Wanita itu tersenyum menyeramkan. Satu di antara kalian harus tinggal di sini selamanya sebagai penebus. Pilihan ada di tangan kalian. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang mematikan. Keempat pemuda tersebut saling pandang dengan wajah tegang. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang di kepala mereka, setiap dari kalian harus memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Angga mencoba memecah kebisuan. Kalau kita nggak mau menyerahkan apa-apa, salah satu dari kita harus jadi tumbal, kan? Kita nggak punya banyak pilihan, ucapnya pelan, hampir berbisik. Tapi, sesuatu yang paling berharga? Itu bisa berarti apa saja, seru Dedi, suaranya penuh kepanikan. Bagaimana kalau itu nyawa kita? Atau keluarga kita? Wanita tua itu tetap berdiri di depan altar, tersenyum dingin seolah menikmati kebimbangan mereka. Pilihlah dengan bijak, katanya lirih. Waktu kalian tidak banyak. Jika matahari mulai terbit, dan kalian belum membuat keputusan, semuanya akan berakhir di sini. Indra melangkah maju, mencoba menahan keberanian meski tangannya gemetar. Apa yang terjadi kalau kita mundur? Kalau satu dari kita tinggal, apa itu berarti kita semua yang lain bisa pergi dengan selamat? Wanita itu menatap Indra, lalu tersenyum lebih lebar. Benar, tapi yang tinggal tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ia akan menjadi bagian dari punden ini, tubuhnya hancur menjadi abu, rohnya melayani penjaga tempat ini selamanya. Mendengar itu, wajah Reza memucat. Kita nggak bisa membiarkan salah satu dari kita jadi tumbal. Kita harus cari cara lain. Angga menggenggam senter di tangannya dengan erat. Kalau begitu, kita jalani syaratnya. Kalau itu artinya menyerahkan sesuatu yang berharga, aku siap. Dedi menatap Angga dengan mata melebar. Angga, kamu gila? Kita bahkan nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita setuju. Tapi aku nggak mau mati di sini, Dedi. Aku punya keluarga yang masih butuh aku, balas Angga dengan nada tegas. Wanita tua itu tertawa kecil. Keputusan sudah mulai dibuat. Satu menyerah, 3 lainnya menunggu. Hati-hati, wahai anak muda. Keinginan kalian adalah kutukan yang dibungkus dengan keindahan.
Sambil mengucapkan itu, wanita tersebut mengulurkan tangan kurusnya. Siapa yang ingin menjadi yang pertama? Tanyanya dengan nada yang hampir menggoda. Angga melangkah maju tanpa ragu. Aku akan menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Wanita itu tersenyum puas. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke sebuah pisau kecil yang tergeletak di atas altar. Ambil pisau itu, lalu letakkan darahmu di sini, di altar ini. Ketika kau melakukannya, kau akan tahu apa yang kau berikan. Dengan tangan gemetar, Angga mengambil pisau tersebut. Ia menatap pisau itu sejenak sebelum menggoreskan luka kecil di telapak tangannya. Darah menetes ke altar, mengeluarkan suara mendesis seperti api yang menyala. Tiba-tiba, ruangan itu berguncang hebat. Angga jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi? Apa yang aku serahkan? Tanyanya panik. Wanita itu tertawa pelan. Kau baru saja menyerahkan hal yang paling kau cintai di dunia. Siapkan dirimu, anak muda. Kau akan melihat perubahan dalam hidupmu, tetapi jangan pernah berharap cinta akan kembali kepadamu. Angga membeku, napasnya memburu. Ia tahu apa yang dimaksud wanita itu. Cinta yang ia miliki untuk keluarganya, orang-orang yang selama ini menjadi alasan ia berjuang, kini telah hilang. Aku nggak bisa merasakannya, gumam Angga dengan air mata mengalir. Aku nggak punya rasa cinta lagi, bahkan untuk keluargaku. Ketiga temannya terpaku di tempat. Mereka mulai menyadari bahwa syarat ini lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Siapa berikutnya? Tanyanya dengan nada lembut, tetapi penuh ancaman. Reza, Dedi, dan Indra saling berpandangan. Mereka tahu, apapun pilihan mereka, tidak ada jalan keluar yang mudah. Namun, waktu terus berjalan, dan matahari hampir terbit. Lorong itu semakin terasa menyesakan. Setelah Angga menyerahkan cintanya, suasana di dalam ruangan berubah. Udara menjadi semakin berat, dan cahaya merah dari altar kini tampak lebih menyala. Angga duduk bersandar di dinding gua, wajahnya kosong. Rasa putus asa menguar dari dirinya, seperti jiwa yang baru saja terkuras. Dedi mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba mencari akal untuk keluar dari situasi itu. Ini semua gila. Kita harus pergi dari sini sebelum semuanya makin buruk. Wanita tua itu tertawa pelan. Pergi? Tidak ada yang pergi tanpa harga. Kalian sudah datang sejauh ini, dan tidak ada jalan kembali. Satu dari kalian sudah memberikan sesuatu, dan yang lainnya harus menyusul, atau menjadi bagian dari punden ini selamanya. Reza melangkah maju, napasnya berat. Aku nggak bisa menyerahkan apapun. Tapi aku juga nggak bisa meninggalkan Angga di sini dalam kondisi seperti ini. Apa tidak ada cara lain? Wanita itu tersenyum tipis, matanya yang hitam legam memandang Reza dengan penuh intimidasi. Ada. Tapi harganya lebih tinggi dari sekadar menyerahkan sesuatu yang berharga. Kau mau tahu apa itu? Reza menelan ludah, tubuhnya gemetar. Apa maksudmu? Wanita itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Indra dan Dedi. Kau bisa pergi tanpa menyerahkan apapun, jika kau menyerahkan mereka berdua sebagai tumbal. Mereka akan menggantikanmu di sini, menjadi penjaga punden ini. Apa? Teriak Dedi. Ini sudah nggak masuk akal. Reza, jangan dengarkan dia. Kita harus tetap bersama. Indra memegang bahu Dedi, mencoba menenangkan temannya yang mulai kehilangan kendali. Tenang, Dedi. Kita nggak akan menyerahkan satu sama lain. Kita harus cari jalan keluar. Namun, wajah Reza penuh keraguan. Ia menatap Indra dan Dedi, lalu kembali melihat ke arah Angga yang kini tampak seperti orang tanpa jiwa. Di dalam hatinya, konflik besar berkecamuk. Apakah ia harus menyelamatkan dirinya sendiri, atau mempertaruhkan segalanya demi bertahan bersama teman-temannya? Aku nggak tahu harus gimana, gumam Reza dengan suara rendah. Wanita tua itu mendekat, langkahnya seperti melayang di atas tanah. Pilihan ada di tanganmu. Jika kau memilih menyerahkan mereka, kau akan bebas dari semua ini dan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, penyesalan akan selalu mengikuti. Reza jatuh terduduk, tangannya gemetar hebat. Aku nggak bisa memilih. Indra yang biasanya pendiam tiba-tiba melangkah maju. Kalau begitu, biar aku saja yang melakukannya. Aku akan menyerahkan sesuatu yang berharga. Dedi terkejut. Indra, jangan gila. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Indra menatap Dedi dengan mata penuh tekad. Dedi, kita nggak punya banyak waktu. Kalau aku nggak melakukannya, kita semua bakal mati di sini. Kalau ini yang harus dilakukan supaya kalian bisa keluar, aku rela. Wanita itu tersenyum puas, lalu mengangguk.
Keberanian yang luar biasa. Ayo, maju ke altar. Indra melangkah mendekat, mengambil pisau kecil yang sama seperti yang digunakan Angga. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melukai telapak tangannya. Darahnya menetes ke altar, dan ruangan itu kembali bergetar. Tiba-tiba, tubuh Indra terhuyung, wajahnya berubah pucat seperti kertas. Apa yang aku serahkan?" tanyanya dengan suara lemah. Wanita tua itu tertawa dingin. "Kau telah menyerahkan masa depanmu. Tidak ada mimpi, harapan, atau tujuan lagi. Kau akan menjadi bayangan dari dirimu sendiri, hidup tanpa arah." Mata Indra berkaca-kaca. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa, seolah seluruh impian dan semangat hidupnya lenyap dalam sekejap. Aku nggak merasa hidup lagi," gumamnya, terjatuh ke tanah. Dedi dan Reza hanya bisa menatap dengan ngeri. Mereka menyadari bahwa setiap pengorbanan membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Wanita tua itu kembali menatap mereka, tersenyum penuh kemenangan. "Tinggal 2 lagi. Siapa berikutnya?" Angga dan Indra kini terduduk lemah di sudut ruangan. Mata mereka kosong, seolah jiwa mereka telah tercerabut dari tubuh. Sementara itu, Dedi dan Reza masih berdiri, bergulat dengan rasa takut dan konflik batin yang mencekam. Cahaya merah dari altar semakin menyala, seperti api yang haus akan pengorbanan berikutnya. Dedi menggelengkan kepalanya, mundur beberapa langkah. "Aku nggak mau. Apapun yang terjadi, aku nggak akan menyerahkan apapun. Ini semua terlalu gila," serunya, suaranya gemetar. Wanita tua itu mendekat dengan langkah lambat. "Kau bisa menolak, anak muda. Tapi ingat, jika kau menunggu hingga matahari terbit tanpa menyerahkan sesuatu, tubuhmu akan menjadi bagian dari punden ini. Jiwa dan ragamu akan membusuk di sini untuk selamanya." Reza menoleh ke Dedi, suaranya terdengar putus asa. "Dedi, aku juga takut. Tapi kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, kita semua mati. Lihat Angga dan Indra, mereka masih hidup, meskipun dengan harga yang mahal." "Tapi hidup seperti itu bukan hidup," balas Dedi, marah. "Angga kehilangan cintanya, Indra kehilangan masa depannya. Kalau aku menyerahkan sesuatu yang penting, aku bakal jadi apa? Kosong, mati rasa." Wanita tua itu menyeringai, tatapannya seperti menusuk ke dalam jiwa Dedi. "Ketakutanmu adalah cermin dari apa yang paling kau hargai. Tapi aku ingin mengingatkanmu satu hal, ketakutan juga bisa menjadi harga yang kau bayar." Dedi terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Namun sebelum ia bisa menjawab, lantai di bawah mereka bergetar hebat. Dari dalam altar, muncul bayangan hitam pekat yang menjulang tinggi, wujudnya menyerupai sosok manusia tetapi dengan mata merah menyala. "Penjaga punden telah bangun," ucap wanita itu dengan nada puas. "Waktumu hampir habis. Pilihanmu harus dibuat sekarang." Reza menatap bayangan itu dengan ngeri. "Apa itu?" "Itulah penjaga punden, entitas yang melindungi kekuatan pesugihan ini," jawab wanita itu dengan suara rendah. "Jika tidak ada yang menyerahkan pengorbanannya sebelum matahari terbit, ia akan mengambil semuanya darimu, jiwa, tubuh, dan semua yang pernah kau miliki." Dedi menelan ludah, peluh dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan hitam itu mendekat, langkahnya berat seperti guntur. Oke, teriak Dedi akhirnya. Aku akan menyerahkan sesuatu. Asal kita semua bisa selamat keluar dari sini." Wanita tua itu tersenyum dingin, mengisyaratkan Dedi untuk maju ke altar. Dengan tangan gemetar, Dedi mengambil pisau kecil itu dan menatapnya selama beberapa detik. Ia menarik napas panjang sebelum melukai telapak tangannya. Darahnya menetes ke altar, dan ruangan itu sekali lagi berguncang. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini suara jeritan yang mengerikan menggema di seluruh ruangan. Bayangan hitam itu menghilang, dan wanita tua itu tertawa keras, suaranya menggema seperti gaung dari dalam gua. Dedi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang aku serahkan?" tanyanya dengan suara parau. Wanita tua itu mendekat, berbisik di telinganya, "Kau telah menyerahkan keberanianmu. Mulai sekarang, setiap langkah yang kau ambil akan dipenuhi ketakutan. Kau akan hidup dalam bayang-bayang, tak mampu menghadapi dunia." Wajah Dedi memucat. Ia menatap tangan gemetar miliknya, lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia merasa seperti seorang pengecut tanpa daya, bahkan berdiri pun kini terasa mustahil baginya. Reza menatap Dedi yang terkulai di lantai. Rasa bersalah menyelimutinya. Ia tahu, tinggal dirinya yang belum membuat keputusan. Waktunya semakin sempit, dan bayangan punden ini terus menghantui pikirannya. Wanita tua itu berbalik ke arah Reza, senyumnya semakin melebar. "Kau adalah yang terakhir."
Bagaimana denganmu, anak muda? Apa yang kau pilih? Tanyanya dengan nada menggoda. Reza menatap altar itu dengan pandangan hampa. Di satu sisi, ia ingin bertahan dan menemukan jalan keluar. Namun di sisi lain, ia tahu waktu tidak berpihak padanya. Setiap detik berlalu seperti pisau yang menusuk ke dalam dadanya. Reza berdiri terpaku di tengah ruangan. Matanya menatap altar, tubuhnya kaku seperti membatu. Angga dan Indra duduk tak bergerak di sudut gua, sementara Dedi masih menggigil, menunduk dengan wajah pucat. Wanita tua itu mendekat ke arah Reza, langkahnya seperti melayang, dan senyumnya penuh dengan kejahatan yang mencekam. "Kau adalah yang terakhir," katanya pelan, dengan nada seperti bisikan maut. "Waktumu hampir habis. Apa yang kau pilih, anak muda? Kehidupan atau kehancuran?" Reza mengalihkan pandangannya ke arah teman-temannya. Wajah mereka kini dipenuhi kehampaan, seolah tak ada lagi harapan atau kehidupan tersisa. Tapi di balik tatapan kosong itu, ia merasakan ada sesuatu yang mendesaknya untuk bertahan, untuk tidak menyerah begitu saja. "Aku," Reza menelan ludah, suaranya serak. "Aku nggak tahu harus menyerahkan apa lagi. Aku nggak punya apa-apa." Wanita tua itu tersenyum lebar. "Semua orang punya sesuatu yang berharga untuk diserahkan. Jangan berbohong pada dirimu sendiri." Bayangan hitam di dekat altar mulai bergerak, wujudnya semakin mengerikan dengan tangan-tangan panjang seperti cakar. Suara geraman rendah terdengar, seolah waktu terus menghitung mundur menuju akhir yang mengerikan. "Reza, jangan lakukan ini," seru Dedi dengan suara bergetar. "Kita harus cari jalan lain. Kita nggak bisa terus-terusan menyerahkan sesuatu." Reza memejamkan matanya, mencoba mencari kekuatan di dalam dirinya. Tapi rasa takut dan keputusasaan terus menggerogoti pikirannya. Ia teringat wajah ibunya, adiknya, dan mimpi-mimpinya yang belum terwujud. Semua itu terasa begitu jauh, seolah dunia luar hanyalah mimpi yang perlahan menghilang. "Apa yang kau pikirkan, anak muda?" tanya wanita tua itu. "Kau sudah terlalu lama berpikir. Waktu hampir habis." Reza membuka matanya perlahan, tatapannya penuh dengan campuran ketakutan dan ketegasan. "Aku akan menyerahkan diriku sendiri." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Angga dan Indra yang lemah terkejut, sementara Dedi menatap Reza dengan ketidakpercayaan. "Apa maksudmu, Za? Jangan lakukan ini." Reza melangkah ke arah altar, menatap wanita tua itu dengan mata yang penuh dengan tekad. "Aku nggak mau terus hidup dalam ketakutan, atau kehilangan semua yang aku cintai. Kalau memang harus ada yang selesai di sini, biar aku saja." Wanita tua itu tersenyum puas. "Pilihan yang bijak. Tapi ketahuilah, menyerahkan dirimu berarti lebih dari sekadar nyawa. Kau akan menjadi bagian dari tempat ini, selamanya. Jiwa dan ragamu akan menjadi milik punden ini. Tidak ada jalan kembali." Reza mengangguk, tangannya gemetar saat mengambil pisau kecil itu. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat semua kenangan yang membuatnya bertahan hingga saat ini. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melukai telapak tangannya, membiarkan darahnya menetes ke altar. Lantai gua kembali bergetar hebat, dan bayangan hitam di dekat altar bergerak liar sebelum akhirnya menyatu dengan tubuh Reza. Jeritan panjang dan mengerikan menggema di seluruh ruangan. Tubuh Reza terangkat, melayang di udara, sebelum akhirnya terhempas ke tanah. Wanita tua itu tertawa keras, suaranya memenuhi setiap sudut gua. "Pengorbanan telah lengkap. Kalian semua bebas untuk pergi, kecuali dia," katanya sambil menunjuk tubuh Reza yang kini tak bergerak. Dedi berlari mendekati Reza, mengguncang tubuhnya dengan panik. "Reza, bangun, Za. Jangan tinggalkan kami." Tapi tubuh Reza hanya terbaring diam, wajahnya tanpa ekspresi. Sekali lagi, wanita tua itu mendekat, menatap mereka dengan tatapan dingin. "Dia sudah menjadi bagian dari punden ini. Pergilah, sebelum waktu kalian habis juga." Dedi, Angga, dan Indra dengan berat hati meninggalkan Reza di tempat itu. Saat mereka melangkah keluar dari lorong gua, mereka disambut oleh sinar matahari pagi yang menyilaukan. Tapi kebebasan itu terasa kosong, karena mereka tahu mereka telah kehilangan seorang teman untuk selamanya. Beberapa hari setelah kejadian di Punden Masin, Dedi, Angga, dan Indra kembali ke kehidupan masing-masing, namun segalanya tak lagi sama. Rasa bersalah karena meninggalkan Reza terus menghantui mereka. Malam-malam mereka penuh dengan mimpi buruk, dan di setiap sudut, bayangan Reza seperti mengintai, menatap mereka dengan pandangan penuh luka. Dedi mencoba melupakan semuanya dengan bekerja lebih keras, tapi setiap kali ia menatap kaca, ia melihat bayangan Reza berdiri di belakangnya. Angga mengurung diri di rumah,
tak berani keluar atau bertemu siapapun. Indra, yang biasanya santai, menjadi pendiam dan sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, Dedi menerima pesan misterius di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kalian tidak bisa lari dari punden." Dedi terkejut, mencoba menelepon balik, tapi nomor tersebut tidak terdaftar. Ketika ia menunjukkan pesan itu kepada Angga dan Indra, wajah mereka memucat. "Aku juga dapat pesan yang sama," kata Angga, suaranya gemetar. "Tiap malam aku dengar suara Reza di kamarku. Dia memanggil-manggil namaku. Aku bahkan melihat dia di rumahku," tambah Indra, matanya berkaca-kaca. Dia berdiri di sudut kamar, hanya menatap tanpa bicara. Tapi tatapannya seperti meminta sesuatu. Dedi mencoba menenangkan mereka, meskipun ia sendiri diliputi ketakutan yang sama. "Kita harus tetap tenang. Mungkin ini cuma trauma. Semua yang terjadi di punden itu memang mengerikan, tapi kita masih hidup. Itu yang penting." Namun, kata-katanya tak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Malam itu, Dedi bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke punden Masin. Suara wanita tua itu terdengar jelas, menggema di seluruh ruangan. "Pengorbanan belum lengkap," katanya dengan nada dingin. "Kalian telah mengambil sesuatu dari punden, dan sekarang punden akan mengambil balik." Dedi terbangun dengan napas memburu, tubuhnya berkeringat dingin. Namun saat ia mencoba menenangkan dirinya, ia mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Dengan hati-hati, ia mengambil tongkat besi dari samping tempat tidurnya dan keluar untuk memeriksa. Ruang tamu gelap gulita. Tapi di sana, berdiri di tengah ruangan, adalah sosok Reza. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi mulutnya melengkung dalam senyuman yang tidak wajar. "Reza?" Dedi memanggil, suaranya serak. Ini nggak mungkin. Kau sudah menjadi bagian dari punden," potong Reza, suaranya datar tapi menusuk. "Tapi kalian belum selesai. Kalian pikir bisa lolos begitu saja? Tidak ada yang bisa meninggalkan punden tanpa konsekuensi." Dedi mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Apa maksudmu? Kami tidak mengambil apapun." Reza tertawa kecil, tapi tawanya terdengar seperti gaungan ribuan suara. "Kalian mengambil nyawa kalian. Dan itu adalah hal yang paling berharga. Sekarang, punden ingin lebih." Sebelum Dedi bisa menjawab, sosok Reza menghilang begitu saja. Namun pesan itu tertanam dalam pikirannya, menggema dengan cara yang tidak bisa ia abaikan. Keesokan harinya, Dedi memutuskan untuk menemui Angga dan Indra. Mereka bertemu di rumah Angga, di mana suasana terasa tegang dan mencekam. Dedi menceritakan apa yang ia lihat dan dengar, dan wajah Angga serta Indra semakin pucat. "Reza datang ke rumahku juga," kata Angga. "Dia bilang kalau kita harus kembali ke punden. Katanya, jika kita tidak kembali, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Indra mengangguk. "Aku juga mendengar hal yang sama. Tapi aku nggak mau kembali ke tempat itu, Didi. Aku lebih baik mati daripada harus kembali ke punden itu." "Tapi kalau kita nggak kembali, kita mungkin akan benar-benar mati," kata Dedi, suaranya berat. "Reza bilang punden ingin lebih. Aku nggak tahu apa yang dimaksud, tapi aku rasa kita harus mencari tahu. Kalau nggak, kita semua akan habis." Mereka saling berpandangan dalam keheningan, rasa takut yang sama menyelimuti mereka. Akhirnya, dengan berat hati, mereka sepakat untuk kembali ke punden Masin, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini mungkin adalah yang terakhir bagi mereka. Malam itu, dengan rasa takut yang membara di hati mereka, Dedi, Angga, dan Indra memutuskan kembali ke punden Masin. Langit gelap tanpa bintang, dan hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalan. Suara malam terasa begitu sunyi, seperti alam ikut menahan napas menyaksikan keputusan mereka. Saat mereka tiba di depan punden, hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Angin berdesir pelan, membawa aroma anyir dan dupa yang terbakar. Gerbang kayu tua yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, namun ketika mereka mendekat, pintu itu terbuka dengan sendirinya, menimbulkan bunyi derit panjang yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Ini seperti jebakan," bisik Indra, matanya terus melirik ke sekeliling. "Tapi kita nggak punya pilihan," jawab Dedi dengan suara bergetar. "Kalau kita nggak kembali, semuanya akan berakhir lebih buruk." Mereka melangkah masuk, dan suasana di dalam punden terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Dinding-dinding gua tampak berlumuran cairan merah gelap yang menetes perlahan, dan suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut gelap yang tak terlihat. "Jangan sampai terpisah," kata Dedi tegas, mencoba menahan rasa takut yang hampir melumpuhkannya.
Di tengah lorong gua, mereka kembali bertemu dengan wanita tua yang sama. Ia berdiri di dekat altar, wajahnya penuh senyuman yang menyeramkan. Tapi kali ini, di sampingnya berdiri sosok Reza. Mata Reza kosong, tubuhnya tampak lebih kurus dan pucat, seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya. "Bagus," kata wanita tua itu dengan suara yang bergaung. "Kalian akhirnya kembali. Aku tahu kalian tidak akan bisa lari. Kenapa kau melakukan ini pada kami?" tanya Angga, suaranya dipenuhi emosi. "Kami sudah kehilangan banyak hal. Apalagi yang kau inginkan?" Wanita tua itu terkekeh pelan. "Punden ini tidak pernah puas. Setiap pengorbanan adalah awal dari pengorbanan berikutnya. Tapi kalian bisa menyelesaikan ini jika kalian berani." Dedi melangkah maju, meskipun tubuhnya gemetar. "Apa yang harus kami lakukan?" Wanita tua itu menunjuk ke altar. "Hanya ada satu cara untuk membebaskan diri kalian. Salah satu dari kalian harus menggantikan posisi Reza sebagai penjaga punden." Mereka semua terdiam. Kata-kata wanita tua itu seperti petir yang menyambar di tengah kegelapan. Dedi, Angga, dan Indra saling berpandangan, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. "Menjaga punden?" Indra bertanya, suaranya hampir tak terdengar. "Apa maksudmu?" "Itu berarti hidup selamanya di sini," jawab wanita tua itu dengan nada puas. "Menjadi bagian dari punden ini, menjaga keseimbangannya, dan menyerahkan jiwamu sepenuhnya." "Tidak mungkin!" Angga berteriak, mundur beberapa langkah. "Kami kesini untuk menyelesaikan semuanya, bukan untuk menyerahkan diri lagi." Wanita tua itu tertawa dingin. "Kalau begitu, kalian semua akan mati. Punden tidak pernah melepaskan mangsanya tanpa bayaran." Ketegangan semakin memuncak. Dedi menatap wanita tua itu, lalu ke arah Reza yang berdiri kaku seperti patung. Hatinya bergejolak, pikirannya penuh dengan konflik. Ia tahu mereka tidak bisa lari, tapi ia juga tidak sanggup menyerahkan dirinya begitu saja. Namun, sebelum Dedi bisa memutuskan, Indra melangkah maju. "Aku akan melakukannya," katanya dengan suara mantap. Dedi dan Angga menatapnya dengan terkejut. "Indra, kau gila? Jangan lakukan ini." "Aku tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah," jawab Indra dengan tegas. "Kalau ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, aku rela." Wanita tua itu tersenyum puas. "Keputusan yang bijak. Mendekatlah." Indra melangkah ke altar, wajahnya penuh dengan keteguhan meskipun tubuhnya sedikit gemetar. Wanita tua itu memberikan pisau kecil yang sama yang pernah digunakan Reza. Dengan tangan gemetar, Indra melukai telapak tangannya dan membiarkan darahnya menetes ke altar. Tiba-tiba, gua bergetar hebat. Cahaya merah menyala dari altar, menyelimuti tubuh Indra. Jeritan panjang terdengar, tapi bukan dari Indra, melainkan dari bayangan-bayangan yang bergerak liar di dalam gua. Tubuh Indra melayang di udara, dikelilingi oleh energi gelap yang mencekam. Dedi dan Angga hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, tak mampu bergerak atau berkata apa-apa. Sosok Indra perlahan-lahan menghilang, menyatu dengan altar, hingga akhirnya hanya ada keheningan yang tersisa. Wanita tua itu menatap Dedi dan Angga. "Sekarang kalian bebas. Pergilah. Tapi ingat punden ini akan selalu mengawasi." Setelah pengorbanan Indra, Dedi dan Angga berjalan keluar dari punden masin dengan langkah yang terhuyung. Keheningan yang menyelimuti gua kini terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka, mengikat mereka pada suatu takdir yang tak bisa mereka hindari. Mereka merasa seolah-olah keluar dari satu tempat yang penuh kegelapan, hanya untuk melangkah ke dalam kegelapan yang lain. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Meski sudah meninggalkan punden, keduanya tak merasa aman. Mimpi buruk yang mereka rasakan selama ini seakan belum berakhir. Dedi menggenggam erat bahu Angga, keduanya tahu mereka masih terjebak dalam pusaran yang lebih dalam. "Apa yang sebenarnya terjadi, Angga?" tanya Dedi, suaranya nyaris tak terdengar karena ketakutan yang menghimpit dadanya. "Apakah ini berarti kita benar-benar bebas?" Angga hanya menggelengkan kepala, matanya kosong. Aku nggak tahu. Aku ingin percaya kalau ini sudah selesai. Tapi, ada sesuatu yang tak beres, Di. Mereka berjalan dengan cepat, mencoba meninggalkan punden itu sejauh mungkin. Namun setiap langkah terasa lebih berat, semakin jauh dari punden, semakin dekat dengan kenyataan yang sulit untuk mereka terima. Saat mereka tiba di rumah Dedi, mereka duduk di ruang tamu yang gelap. Semua lampu dimatikan. Hanya ada cahaya dari layar ponsel Dedi yang meredup. Ketegangan masih terasa tebal di antara mereka. Tiba-tiba, ponsel Dedi berdering. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan melihat pesan yang masuk.
dari nomor yang tidak dikenal. Kalian pikir sudah selesai? Punden tidak pernah membiarkan siapapun pergi begitu saja. Dedi terdiam. Angga yang duduk di sampingnya juga membaca pesan itu, wajahnya berubah pucat. Ini pesan yang sama seperti yang kita terima sebelumnya. Tapi kenapa sekarang? Dedi bertanya dengan suara serak. Kita sudah melakukannya. Kita sudah mengorbankan Indra. Tiba-tiba, layar ponsel Dedi mati. Semua lampu di rumahnya padam. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya ada suara napas mereka yang terdengar keras di tengah kesunyian. Angga dan Dedi saling berpandangan dengan ketakutan yang mendalam. Dan kemudian, sebuah suara terdengar dari ruang tamu mereka. Suara yang begitu familiar, suara Reza. Kenapa kalian pergi? Kalian belum selesai. Dedi dan Angga berdiri serentak. Reza muncul di depan mereka, tubuhnya semakin kurus, matanya kosong, tapi kini ada senyum yang lebih lebar di wajahnya. Apa yang kau inginkan, Reza? Dedi berusaha bertanya dengan suara gemetar, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Reza tertawa, tawa yang membuat seluruh tubuh mereka merinding. Aku sudah menjadi bagian dari Punden. Dan kalian adalah bagian yang tak terpisahkan darinya. Kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja? Punden tidak pernah membiarkan siapapun pergi tanpa alasan. Kalian berhutang pada Punden. Dedi mundur beberapa langkah. Tapi, kami sudah mengorbankan Indra. Kami sudah melakukan apa yang diminta. Reza menatap mereka dengan tatapan tajam, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Indra sudah menjadi penjaga Punden, tapi kalian tetap memiliki hutang. Punden ini tidak pernah puas. Kalian harus memberi lebih banyak. Keringat dingin membasahi dahi Dedi dan Angga. Mereka tahu ini bukanlah akhir, tetapi permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tapi kami tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, teriak Angga, suaranya penuh keputusasaan. Kami sudah kehilangan sahabat kami. Apalagi yang kalian inginkan? Reza mendekat, perlahan-lahan, tubuhnya semakin mendekat dengan cara yang tak wajar. Apa yang Punden inginkan adalah kalian sendiri. Pengorbanan tidak pernah berakhir. Kalian akan selalu kembali, selalu. Saat itu, ponsel Dedi menyala kembali, menampilkan pesan yang sama, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pesan itu memperlihatkan foto mereka bertiga, wajah mereka terbalut oleh bayangan yang gelap, seolah-olah Punden sudah menandai mereka. Kalian akan kembali. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar hebat. Dinding-dinding berderak, dan cahaya lampu berkelap-kelip seakan ingin memadamkan dirinya sendiri. Dedi dan Angga melihat ke sekeliling, merasa dunia mereka mulai runtuh. Reza berdiri di tengah ruangan, matanya kini dipenuhi oleh bayangan hitam yang merayap. Tiba-tiba, tubuhnya meledak menjadi gelap pekat, membentuk bayangan raksasa yang menutup seluruh ruangan, mengelilingi mereka. Ini baru dimulai. Suara Reza terdengar menggelegar, membanjiri seluruh ruangan. Punden ini akan selalu memiliki kalian. Kalian akan kembali selama-lamanya. Kesimpulan, cerita, berburu pesugihan di Punden Masin Kudus, adalah kisah tentang pencarian kekayaan dengan cara yang sangat berbahaya dan penuh dengan pengorbanan. Ketiga teman, Dedi, Angga, dan Indra, yang awalnya tertarik pada janji kekayaan dengan cara mudah, akhirnya terjerat dalam kekuatan gelap yang mengikat mereka pada Punden Masin. Mereka berusaha melarikan diri dari takdir yang ditentukan, namun kenyataannya, mereka tidak bisa lari begitu saja. Indra menjadi korban pertama, mengorbankan dirinya untuk menenangkan kekuatan Punden, namun ini justru membuka pintu bagi kehancuran yang lebih besar. Meskipun Dedi dan Angga mencoba mengakhiri kutukan dengan pengorbanan tersebut, mereka justru terseret lebih dalam cengkeraman Punden yang tidak pernah membiarkan siapapun pergi dengan bebas. Cerita ini mengajarkan bahwa mencari jalan pintas untuk kekayaan atau kekuasaan dengan cara yang tidak benar tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Punden Masin, dengan segala kekuatan gelapnya, menggambarkan bahwa kekuatan jahat tidak akan pernah puas dan akan terus meminta pengorbanan. Tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi yang panjang.